ini dengan tema Strategy to Get Out of Crisis, Challenge and Solution. Beliau tentu kita paham, tapi akan ditemani oleh Pak Termasuk nanti akan menghantar. Sesi pertama ini saya sengaja mengundang Pak Haji Yotono. Kenapa? Beliau ini syarat dengan pengalaman usahanya yang luar biasa, dengan pengalaman Bapak dalam mengatasi krisis di organisasi yang pernah Bapak alami dan sekarang menjadi. Yo, everybody start from zero to hero. Kalau saya orang Kudus memang punya semangat yang tinggi untuk menjadi sukses dan kaya. Itu mungkin kiat-kiatnya aja. Saya coba share today. So, saya katakan hari ini strategy to get out of the crisis, challenge and solution. Krisis itu akan ada. Multidimensi ada 4 kali yang saya alami selama saya 40 tahun memimpin Dwi Sabta. So 98, 2005, 2008 dan sekarang ini yang paling parah 2020. So bedanya 98 itu krisis multidimensi. The light, I see the light still there. Di terowongan saya melihat light. Tapi kalau 2020, the light is not there. Jadi event itu sedikit pun belum ada. Saya nggak tahu tahun depan mau apa. So we don't know. Kecuali kita optimis. Tapi di dalam krisis selalu ada opportunity. The opportunity is always be there. Makanya positive thinking. COVID akan pasti berlalu. Badai nggak mungkin tidak akan berlalu. It's always opportunity always there. Jadi itu aja yang mungkin saya buka dengan kata-kata yang bijak yang bagus. Saya melalui 3 kali krisis ini, 4 kali ini. Jadi jangan khawatir, positive thinking, jangan negatif-negatif, no. Please, selalu semangat, kerja keras, never ever give up. Pasti badai ini berlalu. New era, new trend daripada bisnis itu memang selalu akan ada. Kita mesti melihat tren itu. Jadi kamu mesti melihat ke depan. What you can do for your company, for your country, for everything. Jadi ya kan kita melihatnya dari data yang ada di Asen Nielsen, ada di Dentsu Group, ada di Dentsu seluruh dunia karena saya bergabung dengan Dentsu. Omset kita di tahun 2020 katanya krisis. Ternyata enggak. Digital kita naik 300%. Karena kita bisa melihat opportunity. 300% Dwi Sabta digital naik. Because we know sejak April langsung kita shifting dari TV, koran, majalah, radio, kita shifting langsung ke digital. So that's why we are success. Karena kita dibelajarin, diharuskan oleh Dentsu Worldwide untuk go to digital. Mungkin itu ya. Jadi jangan melihat krisis terus tidur di rumah, aduh nunggu sampai krisis ini berlalu. No. Saya 70 tahun ini, saya semangatnya begini. I tell you people, I tell many people in Indonesia, you have to go to digital, you have to go adaptive. The next 5 years, next 5 years will be digital. Kenapa? Karena 80% data ini menunjukkan penduduk Indonesia enaknya terus nonton TV di rumah, Pak. Tapi anak muda, no, they not watch the television. 86% itu ternyata anak muda go to digital, ya. Jadi beda. Digital will be the next channel. Anak umur 15 sampai 25, anak 25 sampai 35 akan go to digital. Gaming apa aja dia akan melakukan itu. I think you have to go to shifting ini media shifting also dari TV, koran, majalah, radio go to digital. Karena kenapa? Karena saya buktikan sendiri di Dwi Sabta naik 300%. Kalau orang-orang advertising bilang mau bangkrut, mau tutup, yang tutup banyak. Tetapi buktinya Dentsu naik digital become number 1 in Indonesia. Jadi orang-orang yang digital racing star. Apa yang harus dikerjakan anak muda? Dia gila-gilaan anak muda, mobile gaming, video streaming, watching TV. Tapi dia online shopping. Dia main di social media. Jadi landscape-nya itu berubah. Yang dulu TV, Pak, dalam waktu pendek kalau iklan saya keluar di TV, Pak, saya langsung saya sinkronize ke mobile. Jadi Bapak lihat di TV, nggak dengerin iklan saya. Anak muda nggak mau dengerin, Pak, iklan di TV saya, Pak. Langsung dia begitu ada TV, ada voice apa, langsung masuk ke handphonenya dia. Jadi anak-anak muda ini, Pak, video jadi tren banget, Pak. Jadi bisnis yang gede banget, Pak, di dunia, Pak, bukan cuma di Indonesia aja.
Ya, di Indonesia juga mulai agak terlambat dikit, tapi dia video gaming dia luar biasa. Live streaming, Pak. Semua sekarang live streaming seperti Bapak di HR ini. Saya di Densu semua nggak ada meeting di kantor, Pak. Semua virtual meeting. Industri ini ternyata ini data, Pak. Data dari Nielsen Januari 2019 dibanding Januari Oktober 2020 increase. Jadi orang bilang, oh krisis ini, oh iklan akan turun. Siapa yang bilang turun? 7% naik. Toiletries ternyata naik. Beverage food, apalagi food, orang makan Indomie naik, Pak. Ya, beverage minuman ternyata naik. Yang turun apa? Ya turun ya banyak. Even medical, pharmaceutical naik, Pak. Omsetnya karena semua orang minum vitamin C, Pak. Spending di TV ternyata masih 73%. Tapi digitalnya dari 11% naik ke 20%. Print, radio, dan turun cuma 7%, Pak. Next year will be drop lagi ke 5%. Yang naik apa? Digital akan naik 25%, TV akan turun ke 70%. Ini tahun ini begini, tapi tahun depan saya prediksinya TV turun antara 70 sampai 60%, 69%. Nah, digital naik ke sampai 25%, printnya turun jadi 7 ke 5. Itu presentasi ini bukan saya aja, ini dari prediksi dari Densu Worldwide ya. Untuk Indonesia dan Nielsen. Data ini bukan cuma dari Densu, datanya dari Densu dan Nielsen. Anak-anak muda, male female yang 25-34 tiap hari lihatnya, Pak, Google, Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lainnya. Pak, jadi penduduk Indonesia, Pak, ini datanya dari Nielsen atau dari Densu. Penduduk Indonesia 272. Jadi tapi mobile phone 338 juta, 124% di-compare ke penduduk Indonesia, kan gila, Pak. Internet user 175. Sebentar lagi internet user mungkin sudah 200 gitu tahun depan. Ya, penetrasi media 160. Jadi satu orang dia menggunakan telepon 2. Jadi population by age ya, anak-anak muda nih hati-hati, anak-anak muda 77% ini young people ini, hati-hati nih, 210 juta young people. Ya, jadi umur 18 juga 69%. Jadi will be the next big thing itu the young people. Tapi ini kan eranya nih, Bapak kalau lihat datanya 77%, 210 juta itu young people. Jadi apa yang akan dikerjakan the next 5 year next year, Pak? Digital will be the next big thing. Mau suka nggak suka, creativity, idea, inovasi itu will be the next platform untuk apapun. Jadi ini bukan cuma di HR ataupun di company saya ataupun di mana. Di mana aja kalau if you not go to digital, tadi datanya 70% lebih itu udah digital. Ya. Jadi kalau Bapak umurnya banyak sekali di young people, kalau nggak go to digital, you will be die. Ya, this is the next big thing. You start thinking, DNA kita. Jadi thinkingnya udah mulai kita digital, DNA kita digital. The word already changed. You must change. If not, you die. Think mindsetnya kepala kita ini sekarang yang harus think, act, perform as a digital. Ya, ini the next big thing, change or you die. Oh, do we really have to choice? Any choice? Oh, we have to change. No, nggak ada pilihan. You don't have any choice. No choice at all. Evolution to be success and survive, you go to digital. Fight until the end. Ya, apapun yang dikerjakan harus become number one. Harus nomor 1. Tapi untuk itu, jadi you have to make your client success. Membuat orang lain tuh kaya dulu, Pak. And your success will follow. Jadi nggak untung-untung uang itu dari jatuh dari langit, nggak bisa. Harus membuat orang lain sukses. Jarum super, aku nggak bisa membuat jarum super. Dia bilang, oh nggak apa-apa Ci, kamu orangnya humble kok. Orangnya kamu nurut aja, wis pokoknya gawe baik. Jarum super, oh iya kok, aku kan buat konvat, agensi kecil, nggak apa-apa. Oh kamu orangnya nurut ini, humble, servisnya klien with the heart, kerja keras, oke Pak. Anything can do, jadi apa aja tak turutin Pak. Orang-orang yang lain mungkin nggak bisa ya, tapi I will do. Nah, itu yang key success di Sabta. Give the best of the best. Jadi jangan cuma the best aja. Give the best of the best your client.
and your relationship belong to you forever. Ini kan saya ngomong sama anak buah saya. So that's your relationship to you. Mesti bertemanan dengan orang sukses, bertemanan dengan orang kaya, bertemanan dengan artis-artis yang sukses. Kamu baru sukses asal ketemu orang kaya, Pak, isik guyu wae, ngono lho. Nah, ini ini not many people can do it. Ya, don't ask the client what you can do for you. Ask yourself what you can do for your client, you can do for the company, you can do for the country. Baru kamu bisa sukses. Kamu ada harganya jadi orang di Indonesia. Jadi dia mesti memberikan need, want, ekspektasi untuk klien. Jadi ini makanya saya very successful. Jangan tanya dulu, berikan dulu. Jangan berikan dulu yang tanpa yang dia minta. Berikan beyond expectation, excellent service and beyond. Melebihi apa yang dia minta. Kasih solusi and extraordinary value kepada klien. Bayangin itu. Jadi tanpa diminta dikasih. Melebihi yang dia minta. Tanpa gratis loh, Pak. Lah itu baru sukses. How to make successful campaign? Bagaimana anak-anak muda itu bisa sukses? Harus beda. Aji pun dari dulu beda. Jadi tukang foto beda. Dari Jerman saya jadi tukang sabun berbeda. Semua harus beda. Jangan melihat kamu kerjanya apa. Waktu tukang sapu, waktu saya nganter makanan di rumah sakit di Jerman, saya bilang bos, don't worry, you sit down there. Sit down, you drink your beer and your breakfast. I do for you. Wah, orang Jerman begitu memang nggak kaget, Pak, itu, Pak. Mesti think outside the box. Jangan cuma inside the box, outside the box. Keluar daripada pakem. Ya. Inovatif, kreatif. Unique, be different. Yang terpenting lagi, strong client agency relationship. Yang ini tidak dipunyai oleh big agency termasuk Dentsu juga. Ya makanya tugas saya ini sebagai chairman, bagaimana Dentsu ini 4 tahun ini saya coba kasih values yang dari siapa? Dari Dwi Sapta. I give the best I can do. Client agency relationship. You have to make the brand success is our success. Commitment for excellence. Delivery with your heart. Care to your people, care to our people, give to society. Kalau sudah kaya, sukses, berikan kepada orang lain yang memberikan. Umpamanya contoh nih, maaf aja nih, HR Expo nih, minta saya bilang itu, dah minta saya nggak pernah tanya, Pak saya dibayar berapa? No, I don't never ask. Pokoknya kalau saya bisa, I do it for free. Ini saya coba waktu keluar dari krisis ini setelah bulan April Mei, saya baru membuat suatu wisdom, Ajiwatono wisdom keluar dari krisis. Positive thinking ini bukan gara-gara Bapak ini saya punya, tapi ini kemarin dulu bulan April saya udah keluarin. Positive thinking, always positif, jangan negatif. Adaptif dengan zaman, kreatif dan inovatif. Ciptakan peluang-peluang baru. Siap bergotong royong dan berkolaborasi. Improve all time. Go to digital, lakukan continuous improvement. Ini aja dari saya. Terus the end itu you have to fight until the end. Jangan pernah menyerah. Never ever give up. Ini fight until the end. Ajiwatono masih jadi petinju. Muhammad Ali nih, Pak. Ini gaya ini Muhammad Ali, Pak. Oke. Ini dari saya, Pak. Itulah manusia yang hebat ya. Gak pernah nggak bisa. Saya dari Lee Kuan Yew, Pak. I want trees. Akhirnya jadi Singapura jadi trees gitu kan. Kalau di Sabta saya bilang I want digital now. No, not tomorrow, now. Ya gitu, Pak. Tapi kalau sukses ojo lali, Pak. Berbuat baik. Motivator sekaligus inspirator dan banyak pengalaman yang sudah di-share oleh Pak Haji. Kita alangkah lebih baik ini kita berikan sertifikat kepada Pak Ajiwatono. Terima kasih. Yang diberikan kepada Bapak Ajiwatono selaku pembicara di pleno pertama. Tepuk tangan sekali lagi dong. Thank you. Pak, mohon maaf, sertifikatnya juga virtual. Iya, nggak apa-apa. Thank you. Mohon izin. Monggo. Ya, terima kasih. Oke, baik.